warga Jawa Barat lebih senang meminum teh apa adanya. Dan jumpa kembali bersama saya seperti biasa di jalan-jalan belusukan ya. Video ini dimulai dari alun-alun Kota Bogor. Saat ini alun-alun Kota Bogor jauh lebih rapi ya teman-teman. Jadi setelah diubah pada tahun 2021, alun-alun Kota Bogor berubah menjadi dari nama sebelumnya yaitu Taman Topi. Nah, sejak itu alun-alun Kota Bogor menjadi salah satu ruang publik ya yang benar-benar banyak kegiatan masyarakat Bogor di sini, bahkan warga Jakarta. Pada masa kolonial Belanda, nama tempat ini yaitu Taman Wilhelmina ya atau Kebun Kembang. Banyak kegiatan ya masyarakat Bogor bahkan Jakarta yang pada hari libur seperti saat ini di hari Minggu banyak melakukan kegiatan di area ini. Aku tujuannya jalan langsung lurus ke Pasar Anyar dan kita ada satu tujuan yaitu tempat minum teh ya. Nanti ikutin terus ya. Banyak kegiatan sih di alun-alun Kota Bogor ini, bahkan sampai ada layangan. Kalau bahasa Sundanya itu mentang layangan ya. Dan alun-alun Kota Bogor ini nyambung ya dengan stasiun Kota Bogor. Jadi untuk pintu masuk stasiun dia dibagi dua, arah taman atau alun-alun dan satu lagi di jalan Mayor Oking. Di sebelahnya ada masjid. Dan saya sampai di Masjid Agung Kota Bogor ya. Dia lokasinya bersebelahan dengan alun-alun Kota Bogor. Kita terus jalan ke depan. Di sana nanti ada Pasar Anyar ya. Mungkin pasar yang cukup terkenal di Bogor selain Pasar Bogor. Di sini ada Pasar Anyar. Jadi nanti kita lewat situ ya. Daerah ini menjadi salah satu pusat keramaian di Kota Bogor ya. Salah satu tempat pusat keramaian karena berdekatan dengan Stasiun Bogor dan Pasar Anyar. Kita sudah memasuki Pasar Anyar ya. Jadi seperti pasar pada umumnya dia banyak area untuk penjualan di sini, termasuk kayak pakaian dan sayuran. Untuk sayuran atau buah itu ada di sebelah depan sana. Jadi kita terus ya. Dan kita sudah ke area buah-buahan di Pasar Anyar ini. Dan kondisinya sekarang cukup bersih ya. Bawahnya itu sudah di beton, jadi nggak becek seperti dulu untuk Pasar Anyar ini. Sekarang cukup rapi. Biasanya pas musim buah kemang itu saya nyarinya tuh di sini karena di sini harganya tuh murah untuk buah kemang. Tapi sekarang belum musim ya. Dan kita sampai ke gedung Dewi Sartika. Ini bangunan lama ya, yang sudah mulai digantikan dengan bangunan tadi di sebelah Masjid Agung. Jadi dulunya Dewi Sartika ini salah satu pusat perbelanjaan di Bogor ya, selain Pasar Bogor. Dan di sini kita sudah mulai masuk untuk pasar area sayur dan ikan-ikanan ya. Jadi sedikit beraroma di sini. Tapi karena ini sore hari, jadi untuk penjual atau pedagang di sini sudah mulai kosong ya. Dimulai lagi nanti malam sampai pagi dan seterusnya. Di sini area untuk buah-buah pisang. Dan kita sudah sampai di Jalan Sawo Jajar ya. Ini jalan cukup terkenal karena di sini ada beberapa destinasi seperti kafe dan tempat-tempat makan di sekitaran Jalan Sawo Jajar ini. Jadi kita terus lanjut ya. Dan di Jalan Sawo Jajar ini ada salah satu tempat toko roti atau kue ya. Dia namanya ada Boper. Nanti kita coba ke situ, ada salah satu kue yang salah satu favorit saya. Bukan favorit lagi, favorit. Di sini ada cukup ramai. Di sini ada soto ceker ayam kampung Surabaya dan sebelahnya ada ayam goreng Fatmawati ya. Di sini ada 2 cangkir dan di sebelahnya ada coffee industry. Di sini ada berbagai tempat kopi juga ya. Dari Jalan Sawo Jajar ini di ujungnya kita ketemu dengan Jalan Sudirman Bogor. Jadi ujung Jalan Sawo Jajar itu atau dimulai dari Jalan Sudirman ini ya. Dan di sebelah kiri saya ada soto kuning Bogor Sawo Jajar, ini cukup terkenal juga dan cukup ramai juga ya. Di sebelah kanan saya ada satu
pusat perbelanjaan atau mall ya. Di sini ada Jogja Sawo Jajar. Kita sudah ada di ujung Jalan Sawo Jajar ya. Toko makanan yang aku maksud ada di sebelah kiri. Di sini ada Boper. Kita coba masuk ke situ ya. Siapa tahu untuk makanan yang saya maksud, kue yang saya maksud masih ada. Ternyata kalau sore gini dia kuenya udah habis ya. Kue yang saya mau itu sudah habis. Jadi di sini teman-teman bisa makan langsung juga ya, tersedia untuk dine in untuk di Boper ini. Kita keluar lagi. Kue talamnya habis, jadi nggak jadi makan kue. Kita lanjut jalan lagi aja. Mungkin aku kembali ke Pasar Anyar, kita tembus ke area Ciwaringin kali ya. Di situ banyak tempat-tempat seru juga. Karena yang aku maksud tempat minum teh itu dia ada di sekitaran PGB. Mungkin aku langsung ke situ ya, ke PGB. Di area sini tuh masih banyak bangunan-bangunan lama ya, bangunan-bangunan dari zaman kolonial zaman dulu. Jadi di sini cukup mungkin mempunyai cerita sejarah yang lengkap. Teman-teman yang tahu boleh di komen ya. Kita kembali ke Pasar Anyar ya, yang tadi gang lorong-lorong penjualan pisang itu. Nanti kita belok ke situ ya, kita jalan terus. Kita lanjut di lorong penjualan pisang ini, kita terus lurus. Dan di sore hari ini banyak toko di Pasar Anyar ini pada tutup ya. Mungkin baru mulai beroperasi itu di malam sampai pagi hari. Jadi sebagian besar di sini sudah mulai tutup. Tapi ada beberapa yang masih buka. Dan kita sampai di ujung gang. Ini ada di pertemuan antara rel dan jalan ya. Nanti kita jalan terus sampai jalan raya dan kita belok ke kiri ke tempat tujuan. Kita ketemu pertigaan Jalan Mayor Oking ya, yang teman-teman lurus ke sana menuju pintu stasiun Bogor, pintu sisi sebelah yang di Jalan Mayor Oking ya. Dan di sana tetap ada Gunung Salak ya. Gunung Salak itu dari sudut manapun dia akan terlihat sangat indah. Dan di sini ada jembatan ya, di bawah itu ada Sungai Cisadane. Ini ada pemukiman juga ya di bawah situ di samping sungai. Dan airnya cukup deras. Kita jalan terus ke sana ya. Tujuan kita ada tempat teh yang cukup unik, ada di sekitaran jalan sana. Jadi kita lanjut. Dan kita sudah sampai di pertigaan ujung jalan tadi ya. Jadi kita akan ke arah kiri. Kita akan terus lurus ke arah warung teh, kedai teh yang aku maksud ya. Dulu di area sini cukup terkenal ya, dengan pasar handphone second loakan pinggir jalan. Sekitar tahun 2010 itu sempat ramai. Masyarakat lebih memilih ke toko loakan seperti ini karena bisa mendapatkan handphone second yang harganya jauh lebih ekonomis. Dulu itu di sini dikenal dengan pasar loak handphone ya. Mungkin bisa dibilang di sini jembatan hitamnya Bogor. Seperti yang di Jatinegara, Jakarta ya. Di sini sekitar tahun 2010 di sini tuh benar-benar ramai. Orang-orang berbondong-bondong untuk mencari handphone second dengan harga yang jauh lebih ekonomis. Dan kita sudah sampai, kita sudah melihat bangunan PGB ya di situ. Ini tepatnya di Jalan Merdeka ya teman-teman. Jadi tempat tujuan kita ada di depan sebelah kiri. Sebentar lagi kita sampai. Di sini ada Suk Coffee juga. Ternyata di sini ada beberapa tempat kopi ya. Jadi di setiap sudut meskipun di kota Bogor sekitaran pasar pun tetap ada kafe. Ini jalan menuju Terminal Merdeka. Terminal Merdeka ini di situ ada satu gedung yang isinya spare part motor second semua. Jadi biasanya teman-teman yang pencinta motor cari onderdil motor yang sudah susah di toko-toko, mungkin di online shop bisa cari di sekitaran sana itu. Kita sudah di depan PGB Merdeka ya, Pusat Grosir Bogor. Tujuan kita ada di sini. Kita akan ke kedai es teh Jaya Abadi ini.
tempatnya cukup menarik ya. Jadi ikutin terus. Cinnamon tea. Apple cinnamon, ada Iya. lagi. Ada makanannya yang sih, Pak? Boleh untuk makanannya kita yang ada di etalase aja di bawah. Oh, ini ya. Kita masuk. Sagon apa? Kenapa? Sagon apa nih? Saguan tuh yang mana ya? Oh, yang di ini. yang Oh, ini aja deh donatnya, Mbak. Mana donatnya mau berapa? Satu aja. Donat satu ada lagi. Udah. Santai Mel. Ambil siap. Cash bisa ya? Dan kita sudah selesai minum teh ya. Ada sedikit hal menarik ya tentang teh di Indonesia. Ada tulisan yang menerangkan bahwa warga Jawa Barat khususnya senang meminum teh tawar atau pahit ya, dibandingkan dengan Jawa Tengah sampai ke timur yang mereka lebih senang meminum teh secara manis. Di tulisan itu diterangkan bahwa kenapa hal tersebut bisa terjadi karena di Jawa Barat sebagian besar perkebunan teh di Indonesia itu berada di Jawa Barat ya, sekitar 80%. Dan untuk Jawa Tengah sampai ke timur, pemerintah kolonial menetapkan sebagai sebagian besar perkebunan tebu dan produksi gula di sana, sehingga warga Jawa Barat lebih senang meminum teh apa adanya karena mereka mempunyai akses yang sangat dekat ya ke perkebunan teh yang berkualitas bagus, bahkan sangat tinggi. Jadi mereka senang meminum teh apa adanya. Sedangkan masyarakat yang ada di Jawa Tengah sampai Jawa Timur, karena ketersediaan gula sangat melimpah dan sangat murah, sebagian besar masyarakat di sana menambahkan gula di setiap minuman yang mereka minum ya, termasuk teh. Dan sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman bisa kunjungi profil aku untuk video seru lainnya. Jangan lupa like, komen, serta share.